Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumiati, NIM H1810898. Saya mahasiswi dari Universitas Juanda, Prodi PGSD semester 4. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat? Walau di rumah harus tetap semangat ya. Video kali ini merupakan video tugas proyek UAS saya, yaitu mata kuliah pendidikan IPS SD yang diampu oleh dosen Ibu Irma Inesia Sri Utami MPD. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan tentang pendidikan IPS SD, yaitu dengan tema IPS sebagai kekuatan dalam praktik pengajaran di tengah pandemi COVID-19 dengan materi kajian yaitu ilmu, teknologi, dan masyarakat sebagai kajian dalam pembelajaran IPS SD. Tujuan dibuatnya video kali ini yaitu selain untuk memenuhi tugas UAS juga, tujuannya yaitu supaya kita, khususnya saya sendiri ya, dapat mengetahui bahwa dalam pendidikan IPS terdapat banyak solusi untuk kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Selain menjadi kekuatan buat kita semua, IPS dapat memberikan ilmu pengetahuan baru yang pada akhirnya menumbuhkan sifat kritis dan keingintahuan lebih pada diri kita semua. Baik, sebelum saya memaparkan materi kajian, seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini merupakan sebuah virus yang pertama kali muncul di Wuhan, yaitu provinsi Hubei di Cina pada tanggal 17 November 2019. Tetapi berdasarkan data dari WHO, virus ini pertama kali terkonfirmasi di Cina pada 8 Desember 2019. Virus ini merupakan virus mematikan ya, karena si penyebarannya itu sangat cepat dan hampir menginfeksi seluruh bagian dunia, termasuk ke negara kita tercinta ya, yaitu negara Indonesia. Nah, virus ini masuk ke negara Indonesia pertama kali pada 2 Maret 2020. Presiden mengumumkan ada 2 orang yang positif terjangkit virus ini, yaitu perempuan umur 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Nah, kasus pertama tersebut diduga berawal dari pertemuan si perempuan 30 tahun dengan warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Tepatnya itu pada pertemuan di sebuah klub dansa Jakarta pada 14 Februari ya. Sebelumnya pasti kalian sudah pernah mendengar dong awal mula masuknya ke Indonesia. Nah, sampai sekarang bulan Juni kasus positif corona di Indonesia sudah mencapai 47.896 ini pada bulan Juni. Yang positif di Indonesia sangat banyak sekali ya. Nah, dan untuk kasus positif dunia pada bulan Juni ini sudah mencapai 9,3 juta orang. Nah, karena virus ini sangat cepat penyebarannya, maka berbagai upaya kebijakan telah ditetapkan. Nah, untuk mengantisipasi penyebaran virus ini semakin meluas, maka telah dilakukan baik di dunia maupun di Indonesia sekaligus. Nah, di sini kebijakannya itu mulai dari kebijakan lockdown yang hampir diterapkan oleh seluruh negara di dunia kalau lockdown, serta PSBB dan new normal yang akhir-akhir ini diterapkan di Indonesia. Mungkin ada sebagian daerah yang sudah menerapkan new normal ini di daerah Indonesia. Nah, karena kebijakan-kebijakan tersebut justru
malah menimbulkan masalah baru nih, yaitu ekonomi semakin merosot, baik itu ekonomi dunia maupun ekonomi Indonesia. Terus pusat instansi pemerintahan ditutup, sekolah, pendidikan pokoknya ditutup, serta rumah ibadah pun ditutup. Tapi kebijakan ini dilakukan agar tidak terjadinya perkumpulan, serta si virus ini penyebarannya tidak semakin meluas. Jadi yang menjadi masalah dalam kajian PS ini yaitu masalah pendidikan, khususnya di SD yang semakin tidak jelas ya arahnya, dikarenakan masalah virus ini mulai dari pemberhentian belajar secara tatap muka pada bulan Maret ya, tepatnya pertengahan Maret, karena pembelajaran tatap muka itu diganti dengan pembelajaran e-learning atau sering disebut daring, walaupun belum ada persiapan gitu ya. Nah, pembelajaran daring ini sebenarnya itu bukan sebuah solusi, tetapi sangat dibutuhkan pada kondisi saat ini yang sedang terjadi. Dan memang semua itu ada plus minusnya, mulai dari kurangnya orang tua yang punya HP canggih, terus keterbatasan internet, keterbatasan tempat yang jauh dari jangkauan internet, mungkin daerah pelosok-pelosok jadi susah masuk internet, dan kurang meleknya orang tua dalam penggunaan teknologi, sehingga membuat daring ini menjadi kurang efektif menurut saya. Mungkin menurut sebagian orang juga ya. Lalu bagaimana solusinya? Nah, mungkin dengan pembelajaran IPS SD ini, di sini siswa bahkan orang tua bisa belajar mengenai ilmu-ilmu yang lebih luas mengenai masalah saat ini. Dan dengan pembahasan teknologi di IPS, mudah-mudahan ada solusi baru. Nah, dan IPS ini bisa menjadi sebagian kekuatan dalam praktik pengajaran di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, khususnya untuk seluruh masyarakat. Di IPS SD ini siswa bisa belajar mengenai bermacam banyak ilmu seperti ilmu ekonomi, geografi, sejarah, dan sosiologi, yang di dalam disiplin ilmu tersebut dikaji berbagai macam pengetahuan, mulai dari kehidupan masyarakatnya, teknologinya, dan bermacam ragam ilmu pengetahuan lainnya seperti ilmu politik, ilmu hukum, terus ilmu-ilmu terbarukan, dan ilmu terdahulu ya, atau ilmu sejarah. Baik teman-teman, tadi sudah sedikit pemaparan pembukaan mengenai COVID serta masalah yang ditimbulkan. Sekarang kita masuk ke materi kajian, yaitu ilmu, teknologi, dan masyarakatnya. Dengan cabang disiplin ilmu yang ada di IPS seperti sejarah, sosiologi, geografi, kita bisa mencari informasi mengenai sejarah virus ini. Apakah virus COVID-19 ini merupakan virus alami atau buatan manusia? Banyak para ilmuwan yang mencari asal-muasal si virus ini datangnya dari mana. Walau sebenarnya belum ditemukan informasi pasti mengenai si virus ini datangnya berasal ada di mana gitu. Nah, dengan ilmu IPS, walau kita hanya berdiam diri di rumah saja, kita bisa mencari dan belajar mengenai virus ini, dan bisa IPS ini bisa menjadi kekuatan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini untuk lebih maju dan berpengetahuan tinggi serta mencari jawaban atas masalah saat ini ya. Jadi walaupun kita hanya diam di rumah saja, kita bisa mencari berbagai informasi mengenai virus ini dengan ilmu pengetahuan yang ada di IPS SD ini. Selanjutnya, dengan cabang disiplin ilmu ekonomi yang ada di IPS, kita bisa mencari solusi mengenai masalah perekonomian yang semakin lama semakin merosot di berbagai sektor.
baik itu sektor industri, pariwisata, kuliner, dan sektor wirausaha yang mulai dari yang kecil sampai yang besar, yang semuanya terdampak akibat si pandemi ini. Nah, dengan disiplin ilmu ekonomi yang ada di IPS, kita diharapkan bisa belajar mengenai ilmu ekonomi ini dengan baik dan tepat. Nah, dikarenakan kita butuh ilmu ekonomi ini untuk memanage perekonomian dan mengembalikan sistem perekonomian dunia, khususnya Indonesia, untuk tidak merosot lagi ya. Jadi agar si masalah ekonomi tidak semakin menyebar gitu. Seperti yang kita ketahui, ada pegawai ya di berbagai daerah dirumahkan, seperti kita lihat di berita ada pegawai Ramayana yang di PHK ramai-ramai gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak pegawai yang diberhentikan dikarenakan virus ini. Seperti yang kita tahu, seperti di berita-berita ada pegawai Ramayana yang di PHK rame-rame. Nah, karena pemberhentian pegawai ini, angka pengangguran di Indonesia semakin bertambah gitu ya guys. Nah, mudah-mudahan dengan disiplin ilmu ekonomi dalam IPS bisa menjadi solusi dan bisa menjadi kekuatan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tentunya dengan kita mau belajar dengan sungguh-sungguh gitu ya. Nah, selanjutnya itu kajian tentang teknologi. Nah, dalam IPS dibahas mengenai teknologi. Kita dan semua orang pada saat kondisi seperti ini sangat butuh dengan teknologi di berbagai macam bidang ya, khususnya dalam bidang pendidikan. Teknologi sangat sekali dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran secara e-learning ya, walaupun sebenarnya belum efektif jika kita mau belajar terus-menerus dan mau melek akan teknologi. Pasti ada solusi dan pasti ada terobosan baru atau solusi mengenai masalah e-learning ini yang belum efektif sehingga dapat efektif dan bisa terjangkau oleh seluruh masyarakat ya. Selanjutnya itu teknologi juga dibutuhkan untuk menghadapi masalah pandemi ya. Teknologi juga dibutuhkan untuk menghadapi masalah COVID-19 ini. Banyak para ilmuwan yang berupaya menciptakan vaksin untuk virus ini. Banyak teknologi yang turut berkontribusi dalam membantu memerangi virus COVID-19 di masa pandemi sekarang ini. Nah, seperti dikutip dari kompas.com, ada teknologi yang dipakai untuk melawan pandemi. Beberapa ilmuwan dan perusahaan menciptakan produk teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk melawan virus COVID-19. Nah, produk yang diciptakan itu beragam ya, seperti ada aplikasi, perangkat pintar, hingga drone yang difungsikan untuk mengantar kebutuhan tenaga medis supaya sampai ke pelosok-pelosok mungkin ya. Nah, seperti contoh ada aplikasi pelacakan virus corona. Nah, sesuai dengan namanya, aplikasi ini mampu melacak jejak dan merekam riwayat interaksi sosial si penggunanya. Nah, lewat aplikasi ini pengguna bisa memperoleh peringatan perihal wilayah dan orang-orang yang berisiko tinggi terinfeksi virus ini. Nah, teknologi ini sudah digarap oleh dua perusahaan, yaitu Google, tahu ya pastinya, dan Apple. Nah, mereka bekerja sama dalam membuat sebuah sistem pelacak virus corona yang disebut contact tracking. Nah, sistem ini akan melacak orang yang pernah berdekatan atau berinteraksi dengan si pasien COVID-19. Nah, tujuannya adalah untuk memberi peringatan bahwa mereka pernah punya riwayat berdekatan dengan pasien yang positif terpapar virus ini. Nah, sangat keren ya kalau aplikasi ini segera digunakan. Jadi penyebaran virus ini akan
tidak akan menyebar luas seperti ini. Nah, contoh lainnya ada aplikasi dalam Gojek, itu aplikasi yang ada di Indonesia ya. Nah, di Gojek ini terdapat fitur aplikasi Tanya Dokter. Nah, dalam fitur aplikasi tersebut disediakan sebuah kemudahan jika kita ingin menanyai dokter secara online. Nah, si dokter tersebut akan memberikan bimbingan dan pengobatan secara online serta memberikan resep obat yang dapat dibeli juga menggunakan aplikasi tersebut. Jadi pengguna hanya diam di rumah saja, maka obat tersebut akan diantarkan oleh driver Gojek tersebut. Nah, tujuannya untuk memudahkan pengguna dalam masa pandemi. Karena tidak mungkin ya harus ke rumah sakit. Kita kan nggak tahu di rumah sakit itu ada orang yang kena corona apa enggak. Nah, itu untuk memudahkan dan memutus mata rantai penyebaran si virus corona ini. Dengan kecanggihan teknologi, dengan bantuan ilmu pengetahuan, bisa memudahkan kita mencari solusi untuk masalah pada saat ini. Nah, IPS bisa menjadi kekuatan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan cara kita belajar bersungguh-sungguh dan tepat. Jadi, kesimpulannya dari pemaparan materi di atas, IPS bisa menjadi kekuatan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Karena di dalam IPS itu terdapat berbagai cabang disiplin ilmu yang mampu memberikan solusi dan ilmu pengetahuan kepada kita, khususnya siswa. Dengan kita pelajari disiplin ilmu tersebut secara mendalam, bersungguh-sungguh, dan tepat. Jadi untuk teman-teman, walaupun hanya di rumah saja, tetap semangat, jangan patah semangat. Ilmu bisa kita cari di mana saja, walaupun hanya di rumah saja, tetap berkarya. Semoga yang saya paparkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.